Hai, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran fisika. Pada kali ini akan dijelaskan tentang bagaimana energi kinetik rotasi dan tentang hukum kekekalan momentum sudut. Maka mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak, sehingga rumusan energi kinetik telah Anda ketahui sebagai nilai EK adalah setengah mv kuadrat. Sedangkan ketika ada suatu bola yang sedang berrotasi seperti ini, maka bola ini pun juga sedang dalam keadaan bergerak, tentunya juga memiliki energi kinetik. Energi kinetik yang dimilikinya disebut dengan nama energi kinetik rotasi. Dan juga dalam hal ini ditentukan oleh besar momen inersia dan kecepatan putaran atau kecepatan sudut dari bola tersebut. Nah, oleh sebab itu ketika ada bola yang sedang bergerak menggelinding, artinya di sini itu ada dua tipe gerak, yaitu tipe gerak lurus dan tipe gerak rotasi. Oleh sebab itu, untuk menentukan energi kinetiknya, kita perlu menggabungkan dua jenis energi kinetik. Energi kinetik gerak lurus dan juga energi kinetik gerak rotasi. Oleh sebab itu, energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang menggelinding itu merupakan gabungan dari energi kinetik dari gerak lurus dan juga energi kinetik dari gerak rotasi. Maka untuk selanjutnya nanti kita bisa menentukan berapakah energi kinetik total yang dimiliki oleh suatu benda tersebut. Misalnya di sini diberikan suatu contoh, ada suatu cincin yang akan meluncur dari permukaan bidang miring. Maka dengan menggunakan konsep energi mekanik bahwa energi potensial gravitasi saat berada di puncak sama dengan energi kinetik saat berada di dasar menggelinding, maka kita bisa menentukan besarnya kecepatan saat sampai di dasar, yaitu EP sama dengan EK. Ingat, EK-nya ada dua, EK translasi dan EK rotasi. Kemudian untuk mensamakan supaya kita hanya menggunakan variabel kecepatan linear V, maka pada bagian omega kuadrat kita ubah menjadi bentuk R kuadrat omega. Sedangkan karena bola ini memiliki sifat inersianya adalah kmr kuadrat, K itu tergantung oleh kondisi benda yang kita bicarakan pada tabel benda homogen, maka kita bisa menentukan untuk benda-benda yang dapat menggelinding, nilai kecepatannya saat berada di dasar bidang miring adalah V sama dengan akar 2GH dibagi 1 plus K. Oleh sebab itu, nilai kecepatannya ternyata dipengaruhi juga oleh bentuk benda, yaitu dari K itu sendiri. Sehingga kalau dengan demikian, Anda bisa melihat bahwa kalau nilai K-nya semakin besar, tentunya kecepatan benda semakin lambat. Pada gambar ini, video ini akan dilihat bagaimana kita bisa melihat percobaan yang dilakukan dalam suatu laboratorium. Di sini akan dilakukan percobaan ya, menggunakan silinder sama bola, manakah yang akan kecepatannya tinggi ya. Sehingga ada beberapa benda yang lain yang dapat diuji juga ya. Benda yang lain, misalnya kita akan menguji benda berbentuk cincin atau silinder itu dengan bentuk bola. Nah, akan tampak mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat, seperti itu. Pengaruh bentuk suatu benda itu ternyata juga akan mempengaruhi momentum sudut yang dimiliki benda tersebut. Misalnya adalah ketika ada orang yang sedang berada di kursi berputar, maka kecepatan orang tersebut ternyata juga ditentukan oleh bagaimana kondisi tangan orang itu. Ketika tangannya terentang, ternyata
kecepatannya dia lebih lambat. Tapi ketika tangannya mengatup, dia bergerak lebih cepat. Oleh sebab itu, perubahan kecepatan sudut putarannya ini ternyata dipengaruhi oleh bentuk tangan atau kondisi benda itu. Oleh sebab itu, nilai dari hukum momentum sudut dinyatakan sebagai L sama dengan L aksen. L itu adalah momentum sudut awal dan L aksen momentum sudut akhir. Nilainya adalah sebagai perkalian dari momen inersia dikalikan kecepatan sudut. Maka di sini adalah momen inersia dan kecepatan sudut awal sama dengan momen inersia kali kecepatan sudut akhirnya. Akan tampak bahwa ketika kecepatan sudut putarnya makin besar, artinya nilai inersianya semakin kecil. Maka benda-benda yang bersifat ramping itu memiliki nilai inersia yang kecil. Sedangkan benda-benda yang memiliki bentuk yang melebar, maka dia memiliki nilai inersia yang besar. Seperti yang ditunjukkan oleh orang yang ada di atas kursi tadi. Ketika tangannya mengatup, berarti nilai inersianya kecil, putarannya cepat. Demikianlah pembahasan tentang dinamika gerak rotasi dan selamat belajar.